Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia Allah curahkan kepada kita sehingga pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk menjalankan di antara bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Isya dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan bersama-sama mengkaji perkara akidah. Mudah-mudahan ini semua menjadi pemberat kebaikan pada yaumul qiyamah. Tapi kita lanjutkan kajian kita dari Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masuk bab yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa syidhi turki syirk. Bab tentang upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga tauhid dengan tauhid yang murni dan juga menutup seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam bab ini akan dijelaskan tentang bagaimana penjagaan Rasulullah SAW sekecil apapun perkara-perkara yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan beliau cegah. Dan itulah di antara sifat Rasulullah SAW yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian, dari jenis manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat oleh beliau apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, beliau sangat bersemangat untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk umatnya dan juga mencegah dari hal-hal yang buruk. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang beriman beliau sangat penyantun dan penyayang. Ini diantara sifat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Diantaranya adalah harisun alaikum, beliau bersemangat untuk memberikan manfaat dan mencegah dari perkara-perkara yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan maksiat, lebih-lebih perbuatan dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Maka dalam bab ini bagaimana bentuk penjagaan beliau terhadap kemurnian tauhid dan betul-betul menutup pintu sekecil apapun yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dikarenakan tauhid la yatimu illa bi tajannubi kulli qaulin yufdi ila al-khulu fil makhluq. Karena tauhid seseorang itu tidak akan sempurna melainkan dia harus menjauhi seluruh perkataan atau perbuatan
yang bisa mengantarkan kepada hulu, berlebih-lebihan terhadap makhluk, entah itu berupa lafaz perkataan atau nanti perbuatan yang menunjukkan hulu, berlebih-lebihan kepada makhluk. Wa yukhsha minhu al-wuqu' fi syirk, dan dikhawatirkan dengan perkataan atau perbuatan tadi bisa mengantarkan seseorang, menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Kemudian di sini beliau membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abdullah ibni Syikhir radhiyallahu anhu qala intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna anta sayyiduna faqala sayyidullahu tabaraka wa ta'ala faqulna wa afdaluna fadlan wa adhamuna tawlan faqala faqulu biqaulikum aw ba'da qaulikum wa la yastajriyannakum syaitan, rawahu Abu Dawud bisanadin jayyidin. Dari Abdullah ibnu Syikhir. Siapa Abdullah ibnu Syikhir? Nama beliau adalah Abdullah bin Syikhir bin Auf bin Ka'ab bin Waqdan al-Harishi aslama yaumul fatah. Beliau masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah. Beliau adalah seorang sahabat dan memiliki beberapa riwayat dari Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, intolaktu, saya pergi fi wafdi Bani Amir bersama rombongan atau utusan Bani Amir untuk menghadap Rasulullah SAW. Fakulna, maka kami mengatakan kepada Rasulullah, anta sayyiduna, ya Rasulullah, engkau adalah sayyid kami, engkau adalah pemimpin kami. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, asyhadu Allahu tabaraka wa ta'ala, sayyid, pemimpin yang mutlak itu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Fakulna, maka kami pun mengatakan, wa afdaluna fadlan wa adhamuna taulan, engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami, dan engkau adalah orang yang paling agung kedudukan di antara kami. Faqal, maka Rasulullah pun mengatakan, qulu biqaulikum, katakanlah dengan perkataan kalian yang biasa, au ba'di qaulikum, atau sebagian perkataan yang kalian panggil satu dengan yang lainnya. Wala yastajriyannakum syaitan, jangan sampai syaitan menyelewengkan kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna daripada hadis ini, lamma balagha hadzal wafdu fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahahum an dzalik. Ketika sampai utusan dari Bani Amir menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, anta sayyiduna, ya Rasulullah, engkau adalah sayyid kami, engkau adalah pemimpin kami. Nahahum an dzalik, maka Rasulullah pun melarang, ta'adduban ma'allah wa himayatan litauhid, dalam rangka untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sayyid secara mutlak, pemimpin secara mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau pun tidak mau ketika diberikan gelar yang mungkin itu hanya pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa himayatan litauhid, dan dalam rangka untuk menjaga kemurnian tauhid. Wa amarahum ay yaqtasaru ala alfat allati la khuluwan fiha wala mahdhur, dan Rasulullah memerintahkan kepada mereka, kepada para sahabat, untuk mencukupkan ketika memanggil beliau itu dengan lafaz-lafaz yang tidak terkandung di dalamnya hulu, berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW, wala mahdhura, dan perkara-perkara yang bisa membahayakan, lebih-lebih menjerumuskan kepada kesyirikan.
ka'ayyada'uhu bi Muhammadin Rasulillah, seperti di antara panggilan kepada beliau adalah Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kama samahullahu azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menamai beliau dengan seperti itu, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna hadis. Kemudian munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis dengan bab adalah annafi an-nahya anil khulu fil madhi wa istimalil alfat al-mutakallifa allati rubbama tuqi'u fi syirki. Dalam hadis ini ada larangan dari bersikap hulu, berlebih-lebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa istimalil alfat al-mutakallifa, dan larangan untuk menggunakan lafaz-lafaz yang terlalu takalluf, membebani, alati rubama tuqi'u fi syirki, yang terkadang lafaz-lafaz tadi itu bisa mengantarkan, menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan. Ketika utusan dari Bani Amr mengatakan Rasulullah, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, engkau adalah pemimpin kami, Rasulullah pun melarang dari memuji Rasulullah terlalu. Kemudian tema mustafar mil hadis, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, pertama adalah tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam. Bukti tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'addubu ma'a rabbih, dan beradabnya beliau kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dipanggil anta sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami, maka Rasulullah pun tidak pantas untuk mendapatkan gelar seperti itu, karena gelar ataupun kata syed secara mutlak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk tawadhu'nya beliau dan beradabnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang seharusnya kita contoh sebagai uswah dari beliau, untuk kita memiliki sifat tawadhu. Semakin bertambah ilmunya, yang seharusnya seorang bertawadhu baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tawadhu kepada sesama muslim, sesama manusia. Faedah kedua adalah an-nahyu anil khulu fil madhi wa muwajahatil insan fi. Larangan untuk hulu, bersikap berlebih-lebihan dalam memuji dan memberikan gelar kepada manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis banyak sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bersikap hulu. Iyyakum bil hulu fa innal hulu ahlaka man kana qablakum. Jauhilah oleh kalian sifat hulu, berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu telah menghancurkan umat-umat sebelumnya. Maka Islam adalah agama yang wasatun, agama yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak meremehkan. La tafrid wal ifrat, tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan, tetapi Islam adalah agama yang berada di pertengahan. Di antara hadis yang lain, bagaimana Rasulullah betul-betul menjaga kemuliaan tauhid, sehingga beliau betul-betul mencegah hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum kuburan wa la taj'alu qabri 'aidan." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Apa maknanya? Jangan sampai rumah-rumah kita kosong dari sholat-sholat sunnah, qiraatul Quran, ataupun yang lainnya, sehingga seolah-olah rumah kita itu sepi, seperti kuburan yang memang di kuburan ada dilarang untuk membaca Al-Quran, sholat dan sebagainya. Maka Rasulullah juga mengatakan wala taj'alu qabriku aidan,
jalak engkau jadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat berkunjung, berziarah, sehingga di situ dibaca Al-Quran, berdoa di situ, sholat di situ. Loh, ini adalah hal-hal yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan. Bisa jadi orang berdoa bukan mendoakan orang yang di dalam kubur, justru dia minta doa kepada si mayit, atau dia baca Quran di situ. Maka ini perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Begitu pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Belum mengucapkan 3 kali. Akan binasa orang-orang yang tanatuk, berlebih-lebihan dalam perkara agama. Halaka al-mutanatti'un, sampai beliau mengulangi sampai 3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu hulu, berlebih-lebihan dalam perkara agama, maka akan binasa. Dalam hadis yang lain tentang kisah ada 3 orang yang ketika mendengar bagaimana ibadahnya Rasulullah, mereka menganggap dirinya tidak apa-apanya dengan ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah mendengar tentang ibadahnya Rasulullah, di antaranya adalah ketika beliau sholat malam sampai kakinya bengkak, maka 3 orang itu mengatakan, saya akan terus berpuasa, tidak akan pernah makan. Yang kedua mengatakan, saya akan sholat terus, tidak akan tidur. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikah, akan fokus untuk beribadah. Maka Rasulullah pun mengatakan, siapa yang mengatakan tadi? Saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya sholat, saya juga tidur. Saya puasa, saya juga berbuka. Saya juga menikahi para perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, bukan termasuk golonganku. Ini di antara bagaimana Rasulullah SAW betul-betul menjaga jangan sampai umatnya itu terlalu hulu dalam melakukan syariat Islam, sehingga bisa mengantarkan kepada kesyirikan ataupun perbuatan maksiat ataupun kesesatan yang lainnya. Faedah yang ketiga, annas su'addada haqiqatun lillah subhanahu wa annu yanbaghi tarkul madah bilafdil sayyid. Bahwasanya pemimpin secara hakikat, Sayyid secara hakikat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yanbaghi tarkul madah, dan sepatasnya seseorang meninggalkan pujian dengan menggunakan lafaz sayyid, sayyiduna, maka hendaknya lebih pantas dan lebih asan untuk ditinggalkan. Faedah yang keempat, an-nahyu 'anit takalluf fil alfat wa annahu yanbaghi lil iktisad fil maqal. Larangan dari takalluf, berlebih-lebihan dalam lafaz, dalam memuji seseorang, sehingga justru akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Wa annahu yanbaghi lil iktisad fil maqal, dan hendaknya dia iktisad, bersikap pertengahan dalam berucap, di antaranya dalam memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kelima adalah himayatut tauhid amma yakhullu bihi mil aqwal wal amal. Penjagaan beliau terhadap kemurnian tauhid, yang mana ketika tidak betul-betul dijaga tentang perkara tauhid ini akan mengurangi tauhid seseorang, akan mencederai kesempurnaan tauhid seseorang, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Apa di antara bentuk perkataan? Dengan terlalu memuji Rasul dan mengucapkan sayyidun, anta sayyiduna. Begitulah di antara bentuk perbuatan yang akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan, qiraatul Quran, baca Quran di kuburan, atau sholat di situ,
atau mungkin berdoa di situ dan sebagainya. Ini adalah di antara hal-hal yang bisa menjerumuskan seseorang dalam kesyirikan. Maka Rasulullah pun melarangnya. Betul-betul beliau tutup hal-hal yang bisa mengatakan kepada kesyirikan. Rahimahullah. Kemudian dalil kedua adalah wa an Anasin radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah ya khairana wa ibna khairana wa sayyidana wa ibna sayyidina faqala ya ayuhan nas qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum asy-syaitan anna Muhammadun abdullah wa rasuluh wa ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jalla. Rawahu An-Nasa'i bisanadin jayyidin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya ada sekelompok manusia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya khairana, wahai orang yang paling baik di antara kami, wabna khairana, dan anak yang paling baik di antara kami, wa sayyiduna, dan syed kami dan tuan kami ataupun pemimpin kami, wabni sayyidina, dan anak sayyid kami." Faqala, maka Rasulullah pun mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qulu biqaulikum, katakanlah dengan perkataan yang biasa saja, wala yastahwiyannakum syaitan, jangan sampai syaitan menyelewengkan kalian sehingga dengan memuji aku dengan berlebihan justru akan jatuh ke dalam kesyirikan. Anna Muhammadun abdullah wa rasuluh, aku ini adalah Muhammad, Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Wa ma uhibbu an tarfa'uni, aku tidak suka kalian mengangkat di atas kedudukanku yang Allah memberikan kedudukan kepadaku. Apa kedudukan beliau? Beliau adalah, pertama adalah abdun, seorang hamba. Kedua adalah rasul, seorang utusan. Maka beliau tidak suka dipanggil dengan sayyidun atau diberikan gelar-gelar yang melebihi daripada Allah memberikan gelar kepada beliau. Dengan abdun, seorang hamba sekaligus sebagai seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna daripada hadis ini, kariha sallallahu alaihi wasallam madhahu bihadzal alfat wa nahwiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci untuk memuji beliau dengan lafaz-lafaz tadi, baik dengan sayyiduna ataupun yang lainnya. Ya khairona, dengan lafaz-lafaz yang menunjukkan berlebihan terhadap beliau. Li'alla yakuna dzalika wasilatan, apa tujuannya? Agar hal itu tidak mengantarkan sebagai wasilah kepada hulu, berlebihan terhadap beliau, wal itra, dan terlalu memuji beliau. Sebagaimana sabda yang lain, la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam, jangan kalian memuji aku sebagaimana memujinya berlebihannya orang-orang Nasrani kepada Isa ibnu Maryam, sehingga dijadikan sebagai anak Tuhan. Faqulu Abdullah wa Rasul, katakan aku ini adalah abdun, seorang hamba, satu sisi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. La tatruni kam atratin nasara ibnu Maryam, jangan kalian memujiku sebagai memujinya kepada Ibnu Maryam, itu Isa ibnu Maryam. Maka beliau melarang, tidak suka untuk dipuji dengan lafaz-lafaz yang seperti tadi, sehingga itu bisa mengantarkan seorang ke dalam kesyirikan dan hulu. Li'anna qad akmalallahu lahu maqamal ubudiyah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kepada beliau tentang maqamal ubudiyah. Beliau adalah seorang hamba, betul-betul menghamba. Namanya menghamba, seorang abdun,
betul-betul memberikan seluruh ibadahnya, sujud, menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasara yakrah ayyubalagha fi madi, maka beliau pun tidak suka ya, beliau dipuji dengan berlebihan. Siyanatan li hadzal maqam, karena untuk menjaga kedudukan ini beliau memang adalah seorang hamba, seorang manusia ya, beliau juga makan, juga minum, juga tidur, juga menikah dan sebagainya. Maka beliau tidak ingin gelar yang abdun ya, memberikan ubudiyah kepada Allah ini hilang dari beliau. Siyanatan li hadzal maqam, untuk menjaga gelar beliau adalah seorang hamba, betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa irsyadan lil ummah ila tarki dzalik, dan sebagai bimbingan kepada umat untuk meninggalkan hal itu. Jangan sampai memuji beliau sebagai memujinya orang-orang Nasrani kepada Isa ibnu Maryam, sehingga seharusnya Isa ibnu Maryam sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba, tapi diangkat menjadi seorang anak Tuhan. Ini sebagai bimbingan kepada umat agar mereka meninggalkan perkara-perkara tersebut. Wa nuskhan lahum, sebagai sebentuk nasihat kepada mereka. Karena Nabi bersabda, inna din nasihun. Hukama kalau Rasulullah SAW, agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Nasihat kepada siapa? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimin wa amatihim. Nasihat untuk Allah, apa maknanya? Betul-betul memberikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Wahimatan li tauhid, dan juga untuk betul-betul menjaga kemurnian tauhid. Jangan sampai tauhid seseorang itu akan berkurang, akan tercederai disebabkan dengan lafaz-lafaz yang memuji Rasul berlebihan sehingga justru mengantarkan kepada kesyirikan. Warsadahum ayyasifu bi sifataini, dan Rasulullah membimbing mereka, menganjurkan umatnya untuk mensifati beliau dengan dua sifat. Huma a'la maratibil abdi, yang mana dua sifat ini termasuk tingkatan yang paling tinggi, yang paling indah. Pertama adalah abdun, seorang hamba, betul-betul menghamba, memberikan seluruh ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang pertama yang beliau miliki, adalah seorang hamba. Waqad fasawallahu bihima fi mawdi', dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau dengan kedua-duanya, yaitu abdun dan rasulun, seorang hamba dan seorang rasul. Seorang hamba tidak boleh diangkat derajatnya menjadi seorang khalik, seorang pencipta, tidak boleh. Seorang hamba tetap seorang hamba, tidak boleh diibadahi. Namun satu sisi beliau adalah seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti sunah-sunahnya, yang harus kita ikuti perintahnya, yang harus kita tinggalkan larangannya. Gelar tersebut adalah Abdullah wa Rasuluh. Beliau adalah seorang hamba Allah dan sekaligus sebagai utusannya. Wala yuridu ayarfa'uhu fawqa hadhil manzilah allati anzalallahu iyyahuma. Dan beliau tidak ingin umatnya mengangkat derajat beliau di atas kedudukan yang Allah telah berikan kepadanya. Apa itu? Abdun wa Rasulun, seorang hamba sekaligus beliau seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak ingin melebihi dari perkara tersebut. Tapi ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini di antara makna hadis. Munasabah hubungan hadis dengan bab anna sallallahu alaihi wasallam naha ayumdaha bi khairi ma wasafa Allah bihi syiaratan litauhid wa saddan li babil khulu al mufti ila syirki. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memuji dengan pujian selain yang Allah sifatkan kepada beliau, selain dua hal tadi, abdun
wa rasulun, hamba dan seorang rasul. Siyanatan li tauhid, dalam rangka menjaga kemurnian tauhid. Wasyaddan li babil ghulu, dan untuk menutup pintu-pintu berlebihan ghulu kepada Rasulullah sehingga bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ma yustafadu min hadis. Kemudian faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, pertama adalah an-nahyu adil khulu fil madah wa takallu fil alfat fi dzalik li alla yufti ila syirki. Larangan dari bersikap ghulu dalam memuji. Sudah kita sampaikan beberapa hadis tadi, iyyakum bil ghulu fa innal ghulu ahlaka man kana qablakum. Jauhilah kalian sikap ghulu, berlebihan dalam perkara agama ini. Karena ketika seorang itu memiliki sikap ghulu, itu sifat tersebut telah menghancurkan, membinasakan umat-umat sebelumnya. Halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un. Binasa orang-orang yang tanato, terlalu berlebihan dalam perkara agama. Maka dalam ada larangan untuk ghulu dalam memuji. Wa takallufal alfat fi dzalik, dan menggunakan lafaz-lafaz yang berlebihan. Li alla yufdi ila syirki, agar tidak mengantarkan kepada kesyirikan. Faedah kedua adalah tawaddu'u sallallahu alaihi wasallam wa hirsu ala siyanatil aqidah amma yakhullu biha. Tawaddu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak ingin diberi gelar yang melebihi gelar yang Allah berikan kepada beliau, menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hirsu ala siyanatil aqidah, dan semangatnya beliau untuk betul-betul menjaga akidah umatnya. Karena memang inilah sifat beliau. Sebagaimana dalam ayat surah At-Taubah yang kita bacakan tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Beliau teramat berat apa yang menimpa kalian. Harisun 'alaikum, beliau bersemangat agar kalian mendapatkan hidayah, terhindar dari perkara-perkara dosa dan masih lebih dari perkara kesyirikan. Beliau sangat bersemangat untuk memperingkatkan umatnya sekecil apapun itu, agar betul-betul terjaga akidah tauhid seorang hamba. Faedah ketiga adalah annahu Abdullah wa rasuluh. Bahasanya beliau adalah Abdullah, seorang hamba Allah. Kalau seorang hamba tidak boleh diangkat derajatnya sampai menjadi seorang khaliq, seorang pencipta yang diibadahi, dipuji yang berlebih-lebihan. Seorang hamba, tugasnya adalah menghamba kepada Allah, memberikan seluruh peribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluh, satu sisi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita muliakan, yang harus kita ikuti perintahnya, yang harus kita jadikan sebagai uswah, sebagai suri tauladan dalam kehidupan dunia ini. Walaysa lahu minal amri syai', dan beliau Rasulullah tidak memiliki perkara sedikit pun dalam mengatur alam ini. Tidak punya andil sedikit pun dalam mengatur alam ini. Laisa lahu syai'un, tidak memiliki perkara sedikit pun dalam mengatur alam ini. Wal amru kullu lillah, seluruh perkara perintah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Faedah keempat adalah at-tahdhir min kaidi syaitan, peringatan dari tipu daya syaitan. Maka tipu daya syaitan itu sangat banyak sekali, sehingga Allah melarang wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Pernah kita sampaikan di antara pintu utama langkah-langkah syaitan, yang pertama adalah fudulul nazar, banyak melihat, banyak memandang. Yang kedua adalah fudulul kalam, banyak berbicara. Maka ini menunjukkan ketika memuji, berbicara yang tidak ada manfaatnya, justru akan mengantarkan kepada maksiat dan dosa.
Yang ketiga adalah fudulul ta'am, terlalu banyak makan sehingga akan meningkatkan syahwat, sehingga akan terjatuh kepada kemaksiatan juga. Yang keempat adalah fudulu ataupun banyak bergaul, ya. Sehingga ketika bergaul tidak selektif dalam mencari teman duduk, sehingga temannya akan menjerumuskan kepada dosa dan kesesatan. Maka waspada min kaidi syaitan, dari berbagai macam tipu daya syaitan. Wa qad ya'ti min tariqi ziyadah 'alal haddi wal masru'. Terkadang syaitan itu menggoda manusia dari cara jalan ziyadah, menambah-nambahi dari batasan yang disyariatkan. Sebagaimana Rasulullah, beliau adalah seorang hamba dan utusannya. Maka ketika seorang itu melebihi dari batasannya yang seharusnya seorang hamba, kemudian diangkat derajatnya menjadi seorang sayyid, seorang pemimpin, ataupun juga lebih dari itu, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam, sehingga dari sebab itu dijadikan sebagai sesembahan. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita lihat penjagaan Rasulullah SAW terhadap umatnya agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Wasilah sekecil apapun beliau cegah dan beliau larang. Tip ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini dapat kita baca pada malam hari ini berkaitan dengan satu bab upaya beliau Rasulullah SAW untuk menjaga kemudian tauhid dan menutup rapat-rapat hal-hal yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Di antaranya adalah dengan memuji beliau terlalu berlebih-lebihan. Mungkin ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhiru da'wana subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.